Baik, yang saya hormati Pak Sardono dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, kemudian dari Balai Guru Penggerak Pak Atang dan Pak Roni, kemudian Bapak Ibu rekan saya PP, kemudian Bapak Ibu CW yang luar biasa. Baik, acara pertama pembukaan dari Pak Sardono. Kepada Pak Sardono kami persilakan. Saya janganlah kantor dulu ya. Di Kuala Tunggal jangan makan malam. Karena apa? Cepat lagi, malah dimakan, cepat lagi. Harapan menjawab salam dengan tenang hati. Sembarangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang kami hormati Pak Atang Priyatna. Dari kemarin saya menganalisa nama beliau Atang itu apa ya? Mungkin kalau Jawa sebenarnya Akang yang ngomong anak-anak jadi Atang. Tidak tahu lah. Ya kalau dulu sebelumnya itu adalah penjat, sekarang tidak ada penjat ya. Pernah penjat tapi penjat temporer gitu. Sekali datang besok tempat itu pindah. Bapak Romi Aries yang kami hormati, Bapak Ibu PP, jadi itu bukan pulang pergi ya, tapi pengajar praktik PBB Angkatan 7 Bandung Jawa Barat. Ibu dan Mas sekalian, salam dari tetangga yang buat salam, insya Allah masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kue talam, pohon salam ditanam. Pak Atang, yang kencang jawab salam, insya Allah cepat bebas utang. Mantap, doanya mantap. Pas yang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenceng semua Pak, semua penuh tangga. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, puji syukur dari Allah SWT kita bisa silaturahmi berkumpul di ruangan ini di Istimewa Kuala Tunggal. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kesehatan, sehat selalu sampai kapanpun. Salam dan salam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, Pak Kepala Dinas dalam hal ini diwakili oleh Pak Kabid BPK, Bapak Ibu PP pengajar praktik, Bapak Ibu CGP dibuka. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila sedang makan, salah dan jawab mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sama-sama masih dapat berkumpul di ruangan ini. Sama-sama kita berdoa kepada Allah Tuhan yang Maha Esa agar kegiatan pada hari ini dapat kita lancar, sukses dan kita berhasil mendapatkan ilmu yang kita dapatkan pada hari ini. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an mustafa wa rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kita sama-sama berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan lokal karya kelima pendidikan guru penggerak angkatan 7. Berilah kami hidayah ya Allah, berilah kami bimbingan ya Allah. Bukanlah hidup hati kami, bukanlah hidup pikiran kami, sehingga kami dapat berhasil dalam kegiatan ini. Ya Allah, ya Rabbi, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa-dosa para pendahulu kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepadamu kami mohon ya Allah, hanya kepadamu kami meminta ya Allah. Hamba ini manusia yang berlindung dosa ya Allah, ampuni ya Allah segala dosa kami. Qina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang nggak mau? Oke ya. Jadi diperoleh dalam tahapan B buat pertanyaan dan A ambil pelajaran untuk menjadi informasi dalam merancang fase gali mimpi. Kemudian calon guru penggerak dapat menentukan aktor-aktor yang akan dilibatkan dalam fase gali mimpi, sekaligus menyusun strategi pelibatan aktor tersebut. Yang ketiganya, calon guru penggerak dapat mulai membuat perencanaan program bagian judul program atau kegiatan, latar belakang dan tujuan program. Mungkin udah modul 3 udah senjatanya. Kalau sudah senjatanya berarti sudah selesai di sini yang kerja. Jadi ini kita masukin ke modul 3.3. Oke Bapak Ibu. Kemudian agar proses belajar kita
yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju menghargai sesama peserta dan pengajar praktik? Setuju? Setuju. Oke, yang kedua, satu berbicara, semua mendengarkan. Setuju ya? Kemudian ketiga, tepat waktu. Oke, yang keempat, berpartisipasi aktif gitu ya. Berarti kalau di dalam kelompoknya silakan kita berpartisipasi aktif. Kemudian fokus pada sesi belajar. Fokus ya Bapak Ibu. Tinggalkan dulu yang kegiatan yang ada yang mengganggu pikiran Bapak Ibu untuk beberapa jam di sini. Ada yang perlu ditambahkan lagi? Boleh? Cukup yang tadi? Cukup? Cukup. Oke, kalau cukup kita masuk selanjutnya diskusi. Oke, selanjutnya terima kasih Bu Ana sudah ngajak kita bergoyang-goyang, mengajak kita berputar-putar, sudah hangat ya kita. Pak Ferry sudah sabar sekarang? Sudah sabar. Sudah ditemukan. Sabar itu dari batasnya ya. Masa buka pasar jalan pelan-pelan. Sabar. Sesuatu kita harus sabar. Sabar tidak ada batasnya. Oke Bapak Ibu, tujuan lokal karya hari ini juga sudah disampaikan oleh Bu Ana. Kalau kita hari ini akan mendiskusikan tahapan B, A, dan G. Ya, di tahapan belajar itu kita akan buat pertanyaan, kemudian Pelajaran. hanya apa? Ambil pelajaran. Ambil pelajaran, kemudian terakhir gali inti. Ya, ini sudah saya sampaikan. Sekarang kita diskusi kelompok. Pembagian kelompoknya ini ada berapa? Ada 10, berarti ada 3 berarti ya. Tinggal tambah putar lagi ya. Ini kalau udah ini aja. Ya bulannya aja ya. Ya. Kalau ini mengenai informasi yang didapat pada tahapan B dan A, saling berbagi. Bapak Ibu dipersilakan mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau memberikan masukan kepada B dan A dari temannya itu agar perencanaan programnya lebih matang. Ini diskusi kita di sini sebenarnya bisa mempersiapkan nanti aksi nyata kita yang 3 ya, kan itu tahapan lengkap sudah selesai. Kita nih di lokal 5 ini kita ngebahas yang BAG, nanti di lokal 6 yang JA. Jadi nanti Bapak Ibu selesai di lokal 7-nya ditampilkan. Waktu diskusi nanti 30 menit. Saya akan mengingatkan ada 10 menit dan saya akan ingatkan ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Paham ya? Jelas ya? Dikeluarkan dokumennya masing-masing ya. Baik, kami akan presentasi dari kami mengangkat suatu program yang berpihak kepada peserta didik atau murid, yaitu koalisi komunitas aksi literasi seksual. Di sini untuk kami, saya sendiri Ferry, dan ada Pak Arif Hidayat, Pak Ria Wimangun, dan Bu Jaya Putri. Pertama kita akan dibuat pertanyaan bagaimana meningkatkan kemampuan menulis dan literasi seksual melalui kegiatan koalisi. Jadi sebelum saya masuk lebih dalam, koalisi ini adalah bentuk suatu program menulis dan juga program literasi yang ada di sekolah saya di SMP 4 Utara.
Jadi lebih cenderung sifatnya kayak majalah dinding, tapi dalam bentuk majalah yang seperti kita baca yang kita beli ya, kayak majalah Hai, majalah Kawanku gitu ya. Jadi buatnya ini siswa menulis baik itu tentang kegiatan yang ada di sekolah ataupun juga berkaitan dengan kegemaran mereka atau hobi mereka. Jadi ini saya akan tampilkan, ini adalah bentuknya. Ini di website sekolah kami ya. Jadi seperti ini ya. Ini waktu itu pada saat pemilihan ketua OSIS. Jadi adapun yang mengisi di sini ini semuanya adalah siswa. Jadi selain melatih kemampuan untuk menulis dan literasi, juga mereka ini kemampuan untuk menyusunnya di aplikasi template Canva. Jadi mereka susun, mereka buat, mereka ambil gambar, dan kebetulan di sekolah kami ada laptop ya. Jadi kebetulan ya saya juga pengelolanya. Jadi ini ya, ini contoh dari salah satu karya siswa dalam bentuk cergam, cerita bergambar seperti ini. Dan banyak sekali nih, termasuk ada juga tentang pakaian ya. Kemudian ada titik-titik salam lah gitu kan. Ada dari sekolah untuk Pak Gerinya gitu kan. Ini kan semacam refleksi juga kalau misalnya ketika kita sebagai guru ketika ngajar kan, atau pada teman-temannya ya. Tuh ada yang jahil, kemudian dibuat kayak ustadz gitu ya. Jadi ini contoh bentuknya. Kita kembali lagi dari diskusi kami tadi. Di sini ada umpan balik dari teman-teman saya, termasuk dari saya sendiri. Yang pertama dari Pak Rio, kontennya lebih divariasikan lagi. Jadi lebih diperbanyak dan melibatkan seluruh siswa ya. Kemudian publikasinya melalui media sosial itu misalkan Facebook dari Pak Ari. Kemudian di sini dari Budiana. Jadi Budiana ini satu kecamatan yang saya juga bisa melihat tentang kegiatan ini. Dia merasa kalau guru-guru yang lain itu kurang aktif. Jadi yang aktif orangnya, oh bapak itu begini, bapak itu begini. Jadi kurang partisipasi dari guru yang lain. Padahal kegiatan koalisi ini, komunitas aksi literasi siswa ini menyangkut semua bidang. Contoh misalnya ketika bulan puasa berarti yang kita anggap programnya kegiatan keagamaan. Kemudian nanti kalau misalnya pas saat 17 ya kegiatan 17 lah yang kita angkat. Atau kemarin baru kegiatan perpisahan ya kegiatan perpisahan yang diikuti. Di sini kurang menjadi kurang aktif. Kemudian dari saya sendiri, saya ingin sekali itu adanya pelatihan dalam pembuatan konten itu mungkin dari apa ya, yang terbiasa punya pengalaman dalam membuat konten-konten yang variatif. Mungkin sekali Pak Rio lah dengan guru spesialnya kan di seputar acara. Kemudian untuk ambil pelajarannya, aktivitas apa saja yang membuat siswa menulis pada program koalisi. Jadi ini bagaimana kita meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis ya. Kemudian apa yang mereka sukai untuk ditampilkan dalam majalah koalisi. Jadi siswa kita kan banyak macam-macam ya. Ada yang senangnya mungkin di bidang gambar menggambar, ada siswa yang senangnya bercerita, ada siswa yang senang ngayal. Mungkin yang ngayal ini biasanya dia terinspirasi buat apa, buat lagu gitu. Kemudian ini paling penting sekali, apa bentuk kebijakan sekolah dalam mendukung literasi siswa. Kebetulan karena saya berkenalan di sekolah, jadi saya ya gampang mengumpulkan dana, gitu kan. Kalau kepala sekolah dan setuju, ada sama Pak istrinya. Jadi kebijakan sekolah dalam bentuk ini alhamdulillah ya bisa diwujudkan di sekolah kami. Mungkin ya, kalau Bapak itu bisa ATM-kan, amati, tiru dan modifikasi ya silakan. Kemudian umpan baliknya dari hal 3 ini adalah
bagaimana kita berdiskusi pada siswa terkait program yang sedang berjalan untuk dapat menstimulus siswa agar mau menulis bercerita dan mengungkapkan ide, pendapat dan aksi dalam program koalisi. Yang perlu Bapak ketahui, boleh dibilang ini 80% semua ini dikerjakan oleh siswa di bawah naungan OSIS. Ya, kebetulan sekolah kami sudah memberdayakan OSIS untuk semua kegiatan dari mulai kegiatan PHBI sampai kemarin perpisahan atau kegiatan-kegiatan lainnya. Tentu di PHBI ya, itu siswa yang merancang, bahkan yang penceramah pun siswa di bawah naungan OSIS. Termasuk kemarin kami mengadakan perpisahan juga siswa yang semua mengkonsep kalau yang dunia yang berat-berat, contohnya Dewa Tema yang diulang sama Mimpi Dewa. Kalau dipercayakan ke siswa takutnya siswanya hilap kan, itu yang sudah kami lakukan di sekolah kami. Kemudian kemarin juga kami mengasih aset juga dalam perpisahan, jadi semua peralatan untuk smartphone konsisten itu sudah ada di sekolah dan bisa dilakukan ya termasuk aset. Jadi inilah hasil diskusi kelompok kami. Mungkin ada masukan, tanggapan, dipersilakan. Nah itu benar kesimpulan Bu. Berarti kayak kita kelanjutan ya. Oke, next mau kelompok 2 dulu atau kelompok 3 kita review nanti belakangan. Kelompok 2, oke silakan. Kelompok 2 siapa yang presentasi? Kelompok 1. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Baiklah, kami dari kelompok 2 bersepakat menampilkan ini dulu. Tadi sudah berbincang, program dari saya adalah membuat kerajinan tangan dari lidi dan cangkang sawit yang terbuang atau yang tidak bermanfaat. Kemudian dari Pak N itu ada program Jumat Pramuka. Kemudian dari Pak Said ada program Agen Literasi 199, Agen Literasi SD 199. Setelah berdiskusi, kami menampilkan ini dulu, walaupun mohon maaf belum selesai Bu, Pak, waktunya belum cukup tadi. Baiklah Bapak Ibu, inilah program saya. Sebenarnya saya tadi ingin meminta nama yang keren sama Pak Endria sama Pak Said, tapi sudah dikode tadi, belum sempat. Mudah-mudahan nanti setelah diskusi dikasih nama yang keren seperti program Pak Hen sama Pak Said. Inilah Bapak Ibu latar belakangnya. Prakasa perubahannya ini, maaf, menumbuhkan jiwa entrepreneurship kepada murid dengan memanfaatkan lidi dan cangkang sawit yang terbuang. Kemudian tujuan programnya memanfaatkan lidi, cangkang sawit yang terbuang, membangun kreativitas murid, menumbuhkan jiwa entrepreneurship kepada murid, dan menciptakan kerajinan kearifan lokal. Kebetulan inspirasi saya ini timbul waktu itu ketika saya pergi kondangan, di mana sekarang piring tidak ada lagi Bu, yang ada piring lidi ataupun rotan. Kemudian ketemu lagi saya ke minimarket dekat rumah, dibilang dekat, jauh juga Bu, agak 15 menit lah ke Merluk. Saya melihat di sana ada tumpukan piring dari lidi ataupun rotan, dan saya lihat harganya Rp7.000 per piring. Jadi saya terpikir, setiap ada pesta pakai ini. Di sini dijual harga segini. Alangkah bagusnya jika nanti murid dan masyarakat bisa mengembangkan ini, karena memang aset lingkungannya Bu, sawit. Itu Bapak Ibu, bakjanya baru di tahap bakja tadi. Kami menyamakan format dulu tadi Bapak Ibu. Kemudian belum sempat membahas satu-satu, tetapi sudah dikasih masukan sebelum saya ketemu Pak N tadi sama Pak Said. Jadi ada masukan yang dikasih dari Pak N itu di bagian aset tahapan B. Kata Pak N, bagusnya Bu asetnya dimasukkan banyak. Tadi saya cuma memasukkan modal manusia saja. Tadi dikasih saran sama Pak N, Bu aset lingkungannya juga Bu dimasukkan biar lebih bagus. Sama Pak Said juga tadi dikasih masukan di tahapan A ya Pak Said ya. Kemudian lanjut kami ke waktu tadi ya Pak N ya, dari mana mengelola waktunya. Mungkin untuk di tampilannya belum kami masukkan satu-satu, cuman hasil pertanyaannya Pak S
nampak pula ya. Nampak Bapak Ibu tidak ya? Tidak terlalu nampak ya. Iya terdengar. Oke, untuk bagian tahapan B buat pertanyaan utama ini seperti biasa satu pertanyaan kami buat, bagaimana kita dapat memanfaatkan lidi dan cangkang sawit yang sudah terbuang. Kemudian tindakannya selanjutnya Pak Sister ya, tidak terlalu panjang lebar. Nanti hasil akhirnya kebetulan ini sudah jalan. Kami kemarin sempat berkoordinasi dengan guru PKWU ya Bu Ida, meminta tolong sama Bu Ida ditularkan, saya kan buat program kepada anak kelas 12 IPA, sudah berhasil. Kemudian waktu itu ada pameran di dinas, bazar penyelenggaranya dinas, dan sempat dibawa ke sana. Kemudian kepala sekolah menyuruh memperbanyak waktu itu Bu. Jadi kami koordinasi dengan Bu Ida sebagai guru PKWU. Jadi yang kelas 12 melakukan tukar sebaya kepada yang kelas 11 dengan 10 Bu Ida ya. Kemudian sudah bisa yang kelas 10 sudah bisa. Nah itu Bapak Ibu. Nah, jadi prosesnya mulai dari cari lidi dan segala macam. Ini tahapannya ada step-stepnya Bapak Ibu, cuman belum sempat memindah-mindahkan. Hasilnya macam-macam. Ada yang piring, ada tempat buah, ada bisa juga dibuat agak panjang jadi keranjang sampah gitu. Kemudian ini untuk lidinya. Kemudian yang untuk bunga dari cangkang sawit yang tidak berguna, kemarin jadinya seperti ini. Ada juga proses yang kami lalui belum sempat disalin ke kampas ini. Mungkin itu saja dari kami Bapak Ibu. Mohon masukannya biar program kami ini lebih bagus, nanti lebih bermanfaat juga untuk kami sendiri, kemudian juga untuk teman-teman. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu hebat semua. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tadi. Jadi di sini saya sudah agak down duluan ya. Kami dari kelompok 3 tadi sudah sharing, kemudian melihat program kawan, wah bagus-bagus luar biasa gitu. Jadi kami agak gimana ya Ibu? Insya Allah walaupun apapun program yang sudah kita rencanakan, kalau memang dilakukan dengan benar, tetap hasilnya akan luar biasa. Mudah-mudahan ya. Jadi di sini saya akan sedikit mempresentasikan prakarsa perubahan yang saya rancang. Jujur ini baru akan dilaksanakan. Sebelumnya memang sudah ada dicicil mengenai pengembangan TIK di sekolah, tapi untuk yang Canva ini belum saya lakukan. Insya Allah dalam waktu dekat dilaksanakan. Nah, nama programnya di sini adalah Meletek Canva, melek teknologi menggunakan Canva. Jadi cari-cari judul, ketemulah judul yang seperti itu ya. Nah, di sini adalah program yang berpihak pada murid dalam meningkatkan kemampuan IT murid dengan pemanfaatan Canva. Nah, dasar pemikirannya adalah filosofi KHD, di mana mendidik itu adalah menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman mereka. Jadi kita tahu perkembangan teknologi. Jadi inilah menjadi landasan saya melaksanakan atau merancang program ini. Kemudian komponen profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai adalah dimensi kreatif. Nah, kemudian dasar pemikirannya adalah karakteristik lingkungan program yang mendukung program, yaitu lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian akademik maupun non-akademik. Prakarsa perubahannya adalah melatih kepemimpinan murid dalam peningkatan kemampuan IT dalam program Meletek Canva, di mana alur bagjanya yang buat pertanyaan bagaimana cara mengembangkan kepemimpinan murid dalam bidang IT. Kemudian untuk ambil pelajarannya, kegiatan apa yang bermanfaat bagi siswa dengan menggunakan gadget mereka, bagaimana memotivasi siswa agar tertarik membuat karya dari gadget mereka. Kemudian gali mimpinya, perubahan apa yang diharapkan setelah pelaksanaan Meletek Canva ini, lalu perubahan karakter apa yang diharapkan setelah pelaksanaan program. Untuk lebih jelasnya saya tampilkan kanvas bagiannya.
Yang pertama dibuat pertanyaan tadi, pertanyaannya bagaimana cara mengembangkan kepemimpinan murid dalam bidang IT. Tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan, yang pertama diskusi dengan kepala sekolah, guru, staf TU tentang rencana pelaksanaan program. Kemudian diskusi dengan wali kelas untuk mengidentifikasi siswa sesuai minat dan antusias murid agar bisa berdampak positif bagi murid. Jadi di sini merupakan kegiatan ekstrakurikuler. Jadi murid yang berminat yang akan mengikuti program ini. Kemudian yang ketiga, berkolaborasi dengan aset manusia yang ada di sekolah, yaitu di sekolah kami kebetulan ada Duta Teknologi Provinsi Jambi, kemudian juga ada guru TIK. Jadi saya berencana akan berkolaborasi dengan aset-aset yang ada. Kemudian untuk ambil pelajaran, kegiatan apa yang bermanfaat bagi siswa dengan menggunakan gadget mereka, bagaimana memotivasi siswa. Tindakan penyelidikan yang dilakukan adalah yang pertama, saya membuat daftar kegiatan positif apa yang bisa mereka lakukan atau yang bisa mereka buat dengan gadget mereka. Kemudian yang kedua, menampilkan contoh-contoh karya positif yang bisa dibuat dari gadget mereka dengan menggunakan Canva. Yang di G, gali mimpi, perubahan apa yang diharapkan setelah pelaksanaan program ini. Yang kedua, perubahan karakter apa yang diharapkan setelah pelaksanaan program. Nah, tindakan atau penyelidikan yang dilakukan adalah yang pertama, berkolaborasi antara guru dan siswa dalam membuat harapan setelah program ini terlaksana. Jadi ini rencananya atau mimpinya seperti apa program ini akan terrealisasi. Kemudian yang kedua, siswa itu diharapkan bisa terbiasa menggunakan Canva dalam menghasilkan karya-karya mereka, baik membuat poster, membuat bahan presentasi, mengedit video dan sebagainya. Nah, tadi dari hasil diskusi kami dalam kelompok, saya mendapat beberapa masukan di bagian gali mimpi. Jadi tadi di tindakannya saya belum memasukkan poin yang pertama, berkolaborasi antara murid dan siswa, murid dan guru dalam membuat daftar harapan perealisasian program. Jadi saya memasukkan ini berdasarkan tadi dari masukan dari kawan-kawan. Itu hasil diskusi kami. Mungkin bisa ditambahkan dari apa yang diperoleh rekan-rekan saya dalam kelompok mengenai kanvas Bagja yang sudah dibuat. Mungkin dari Bu Ida dulu. Baiklah, terima kasih Bu Rani. Yang saya peroleh yang pertama, memang saya akui untuk Bagja ini pas pertanyaan pertama itu rasanya sulit. Apa sih yang menjadi ide awal? Itu yang paling sulit. Jadi pas tadi bertemu dengan berempat kawan, saya mendapat kesimpulan bahwa ternyata apa yang kita rencanakan itu di apa yang pertanyaan utamanya itulah fokus kita terlebih dahulu, buatlah sedemikian rupa sesuai dengan apa yang kita impikan tadi. Jadi saya kan tadi kooperasi, pengennya itu saya ingin anak-anak ini bisa mendirikan kooperasi, menciptakan jiwa kepemimpinannya dari mendirikan kooperasi tadi dan mengelolanya. Di situ keinginan saya. Nah, membuat pertanyaan bagaimana anak itu bisa menunjukkan dalam poin B sama A plus G juga dibahas tadi ya Bu. Jadi sangat bermanfaat sekali diskusi ini, karena kalau mikir sendiri mungkin iya kadang ide-idenya kurang muncul kalau sendiri, tapi berkelompok tadi dapat masukan-masukan yang baik. Itu saja bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya kan? Di sini terurai, ya. Dan ibu dapat masukan nih dari teman lintas kelompok, ya kan? Lintas dari kemarin belajarnya sama darinya
bertiga ya, kelompok bertiga. Sekarang di sini terurai, lebih nyata. Dapat masukan pula dari tadi kelompok 1, Pak Ferry yang Riawan. Masukan lagi dari aset alam, lidi, sawit, teknologi, kembali lagi berteknologi. Ya, disinilah artinya kita lebih memanfaatkan, oh berarti program saya ini bisa saya beginikan begitu kan, lebih real lagi. Ya, selanjutnya kita masuk ke tahapan menggali mimpi. Tadi baru sampai BA-nya saja. Untuk menggali mimpi, saya ingin kelompoknya lebih di apa lagi ya? Di rolling lagi. Biar lebih akrab, ya nggak gitu aja. Ini kerja aja ini, PP saya nih ya. Itu juga PP-nya sama Instagram. Oleh Pak Said tadi, indah kan? Indah, ada kolaborasi teman sebaya, sayang sama adiknya, hormat sama yang tua, ya kan? Cuman apa yang dikatakan Pak Said tadi, akar masalahnya adik-adik itu tidak mengenal kata-kata ya, tidak mengenal padanan kata yang pas gitu ya. Kalau yang ngajarkan anak-anak kelas 6 terbayang nggak? Ini nggak pun, karena kayak gitu. Nah, kalau yang ngajarkan anak kelas 6 bisa gergetan deh. Ini loh, nek huruf ini. Petinju. Itu jangan sampai impian kita tidak sejalan dengan kenyataan. Ini yang memang harus kita percaya dulu akar permasalahannya. Kalau akar permasalahannya pengenalan kata, suku kata, bahkan sampai ke huruf, artinya mesti yang lebih sabar mengajarkan kepada adik-adiknya. Oke lah, kalau sekedar mereka baca puisi, baca pantun, ini hanya untuk memotivasi mereka untuk belajar dengan tekun. Namun terkadang strategi pengenalan huruf dengan cepat kan sekarang banyak nih teknik-teknik membaca dengan cepat, pengenalan ya. Itu Bu BC yang tahu Pak. Kita udah skip yang itu ya. Kita udah skip. Tapi ini memang masalah mendasar. Kalau mereka berlanjut tidak bisa baca, itu kami pernah temui di SMP. Pak Ferry kita tahu. Datang ke sekolah kita, tamat SD, masuk kelas 1 SMP, nggak bisa baca. SMA. SMA. Kan PARA ya. Nah ini PR-nya, kita nggak bisa nyalakan guru SD ya kan? Pasahin nggak masuk. Nggak bisa kita seperti itu. Tetap ini namanya apa? Intake, ya. Kita nggak bisa pilih-pilih. Oh ini nggak terima nih murid kita kurang murid. Ya, nggak bisa. Kita hari ini, wah nggak bisa baca, nggak bisa masuk SMP nih, nggak bisa. Nggak bisa. Akhirnya apa yang terjadi? Apa yang terjadi, Pak Arif? Bisa ceritakan Pak Ferry? Ada satu guru yang meluangkan waktunya untuk memberikan pendampingan. Guru yang hebat itu namanya Pak Sugeng, ya kan? Mendampingi sampai dia bisa baca, mengenali huruf demi huruf. Memang harus seperti itu, harus ada yang terus. Nah ini program. Artinya Pak Said atau Pak Arif harus sediakan waktu ekstra yang benar. Tapi kan tematiknya, artinya program si guru kelasnya saja yang fokusnya dulu itu lah PR-nya, ya. Tematik kan yang paling urgent dulu. Setelah dia ke situ urgent, udah mulai ini baru dia ke tahapan selanjutnya. Baru kita penekanannya kelas 4, kelas 5 AMBK. Namun perkara AMBK kebetulan kami, saya dan Bu Ana, kami pertama apa namanya Bu? Pendampingan sih. Ya.
Ini kami memang menggarap PR mendampingi sekolah-sekolah yang literasinya di raport pendidikan masih rendah. Ya, kebetulan saya juga kunjungannya ke tempatnya Pak Ferry. Itu kalau di raport pendidikannya sekolah Pak Ferry, kemudian kita juga sudah angkat, kita gali bersama, kita saling berbagi, ambil pelajarannya seperti apa. Gali mimpinya, kita tentukan aktornya, kita tentukan strategi melibatkan aktor tersebut, dan sudah kita tentukan kapan pelaksanaannya. After this, setelah ini kita akan masuk ke membuat program kerja masing-masing individu. Ya, tapi sebelum itu kita dipersilahkan istirahat sampai azan zuhur. Kembali lagi ke sini jam lebih cepat, sebetulnya lebih baik, ya kan? Saya pikir sekarang kita makan saja, ya kan? Belum aja kan? Habis makan kita pas aja kita sholat, habis sholat kita mulai saja. Ya, saya mulainya lebih cenderung sekumpulnya aja, ya. Jelas? Lebih cepat, lebih baik. Kan pada pengen pulang, ya kan? Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.